Halo pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan kabar menarik seputar Timnas Indonesia. Back Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi terpilih menjadi anggota Global Player Council FIFPro. Namanya kini bersanding dengan deretan bintang sepak bola dunia seperti Alexis McAllister. Informasi lainnya, kiper Timnas Indonesia Emil Aldero disebut akan menjalani masa pemulihan sedikitnya 2 pekan setelah mengalami cedera otot flexor saat pemanasan menjelang laga Cremonese kontra Como. Kondisi ini memicu kekhawatiran jelang 2 laga krusial babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah. PSSI memfasilitasi penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjualan tiket ini khusus diperuntukkan bagi supporter Garuda yang berdomisili di Timur Tengah. Diketahui, skuad Garuda akan bersaing melawan Arab Saudi dan Irak dengan kedua laga digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kabar ini diumumkan resmi melalui akun Instagram Timnas pada Senin 29 September 2025. Penonton untuk laga melawan Arab Saudi dibatasi karena pihak tuan rumah hanya memberikan kuota tertentu bagi supporter tim tamu. Supporter Garuda akan ditempatkan di tribun barat selatan dengan tiket tersedia dalam 4 kategori 1, 2, 3, dan 4. Harga tiket untuk laga kontra Arab Saudi dibanderol mulai dari Rp6,95.000 atau setara Rp30.000. Rp13,95 atau Rp62.000 hingga Rp20,95 atau Rp93.000. Tiket dapat dibeli melalui laman resmi Kita Garuda, memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mendapat tiket dengan mudah. Sementara itu, untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak pada 11 Oktober 2025, tiket tidak tersedia di laman Kita Garuda. Penjualan tiket laga ini hanya melalui aplikasi Webook yang dapat diunduh secara gratis. Harga tiket diperkirakan sama dengan laga kontra Arab Saudi. Namun, distribusi tiket laga lawan Irak lebih luas sehingga para pendukung Garuda bisa hadir lebih banyak dan memadati stadion. Kabar mengejutkan muncul dari pemanggilan Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan jelang SEA Games 2025.
Diketahui, PSSI resmi merilis daftar 32 pemain yang diproyeksikan tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Sorotan utama tertuju pada 2 talenta muda yang berkarir di luar negeri, yakni Ivar Jenner dan Adrian Wibowo. Jenner, gelandang Young Utrecht yang sudah berpengalaman bersama timnas senior, kembali dipercaya memperkuat Garuda Muda. Kehadirannya dinilai penting karena terbiasa menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Adrian Wibowo menjadi wajah baru dalam skuad. Penyerang Los Angeles FC itu diharapkan mampu menghadirkan warna berbeda di lini depan Indonesia. Sementara itu, pemanggilan keduanya sekaligus menjawab alasan Patrick Kluivert tidak menyertakan mereka di skuad senior untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain keduanya, sejumlah nama yang sudah akrab di level timnas senior juga masih memperkuat Garuda Muda. Di antaranya Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Kombinasi pemain ini diyakini bisa mempertebal ambisi Indonesia mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 setelah menumbangkan Thailand di partai final. Untuk edisi kali ini, Indra Safri kembali dipercaya menakodai tim. Dari 32 nama yang dipanggil, hanya 23 pemain yang nantinya dibawa ke turnamen utama. Menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, gelandang timnas Indonesia Joy Pelupessy memberikan pesan tegas kepada rekan-rekannya. Ia menekankan bahwa kunci melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak adalah bermain dengan tenang, disiplin, serta tidak terprovokasi oleh tekanan lawan maupun situasi pertandingan. Pelupessy menyebut bahwa kontrol mental menjadi faktor penentu di laga besar. Menurutnya, timnas harus berani mengambil inisiatif ketika menyerang, tetapi juga sabar menunggu peluang. Ia memperingatkan agar para pemain tidak panik ketika ditekan karena kesalahan kecil bisa dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Pemain berdarah Maluku ini juga siap mengemban peran sebagai jenderal di lini tengah Garuda. Dengan pengalaman internasionalnya, Pelupessy dipercaya mampu mengatur ritme permainan, menjaga keseimbangan antara lini bertahan dan lini serang, serta menjadi inspirasi bagi rekan setimnya. Meski Indonesia menargetkan 2 kemenangan dari pertandingan ini, Pelupessy menegaskan bahwa hasil maksimal hanya bisa dicapai dengan disiplin taktik dan fokus penuh pada strategi pelatih. Ia juga mengingatkan agar para pemain tidak larut dalam kritik maupun tekanan dari luar lapangan. Dengan sikap tegas dan kepemimpinannya,
Joy Pelupesi diharapkan dapat menjadi sosok penting dalam menjaga stabilitas timnas Indonesia menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi kehilangan kiper andalannya Emil Audero pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat cedera yang diperkirakan membuatnya absen minimal 2 pekan. Audero mengalami cedera saat pemanasan jelang laga Serie A Cremonese kontra Como pada Sabtu 27 September 2025 sehingga batal tampil dalam pertandingan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi timnas Indonesia mengingat kiper Martin Paes masih dalam proses pemulihan cedera hamstring. Berdasarkan laporan awal, Emil mengalami ketegangan otot pada fleksor. Media lokal Cremonese menyebut klub meyakini cederanya tidak terlalu serius, meski pemeriksaan lebih mendalam masih akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Jika cedera tergolong minor, Emil diperkirakan absen sekitar 2 pekan. Namun bila kondisinya lebih serius, kiper timnas Indonesia itu bisa absen minimal 20 hari. Dengan cedera ini, timnas Indonesia hanya memiliki 1 kiper fit dari 3 yang dipanggil, yakni Hernando Ari Sutaryadi. Diketahui, skuad Garuda akan menghadapi laga krusial Grup B melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober mendatang. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up melanjutkan perjuangan di babak kelima. Pratama Arhan menyampaikan dukungan agar timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026.
Meski tak masuk dalam daftar pilihan pelatih Patrick Kluivert, bek kiri yang kini merumput di Thailand itu menegaskan Garuda tetap ada di hatinya. Timnas Indonesia akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Oktober, tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dari 28 pemain yang dipanggil Kluivert, tidak ada nama Arhan maupun Asnawi Mangkualam. Meski begitu, Arhan tetap mendoakan timnas meraih hasil terbaik, sekaligus berharap dirinya dapat dipanggil kembali di masa depan. Sebelumnya, Arhan dikenal sebagai pilar utama di sisi kiri pertahanan Garuda pada era Shin Tae-yong. Namun, sejak kursi pelatih beralih ke Patrick Kluivert setelah pemecatan Shin pada Januari 2025, Arhan mulai tersisih. Tercatat penampilan terakhirnya bersama timnas terjadi pada 21 Desember 2024 di ajang Piala AFF. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi ditunjuk sebagai anggota Global Player Council (FIFPro) atau Dewan Pemain Global. Forum bergengsi ini beranggotakan 37 pesepak bola pria dan wanita dari berbagai negara. Penunjukan Ridho menjadi capaian bersejarah sebab namanya kini sejajar dengan deretan bintang dunia. Seperti pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina, Alexis McAllister. Juara Olimpiade sekaligus Piala Dunia Wanita, Crystal Dunn, hingga bek tangguh Chelsea dan Inggris, Lucy Bronze. Dewan Pemain Global FIFPro pertama kali diperkenalkan pada 2019 dan kembali diluncurkan untuk memperkuat suara pemain dalam pengambilan keputusan penting terkait masa depan sepak bola internasional. Forum ini memberi ruang bagi pemain aktif dengan pengalaman internasional untuk menyuarakan isu-isu yang memengaruhi karir mereka.
Rizky Ridho menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia di antara jajaran pemain elit dunia. Hal ini membuktikan kiprahnya tak hanya diakui di Asia, tetapi juga mendapat sorotan level global. Para anggota dewan termasuk Ridho akan membahas berbagai isu krusial, mulai dari kalender pertandingan internasional, standar ketenaga kerjaan, perlindungan data pemain, hingga maraknya penyalahgunaan media sosial. Keberadaan dewan ini juga diperkuat dukungan serikat pemain domestik masing-masing negara, sehingga suara yang disampaikan benar-benar mewakili kepentingan kolektif. FIFPro menegaskan bahwa anggota Global Player Council dipilih karena kepemimpinan mereka di dalam maupun luar lapangan. Keterlibatan Ridho dalam Global Player Council menjadi momentum penting. Di usia muda, bek timnas Indonesia itu dipercaya membawa suara pemain Indonesia ke panggung internasional. Kehadirannya bukan hanya pengakuan terhadap kualitas individu, tetapi juga membuka peluang bagi sepak bola nasional untuk mendapat perhatian lebih luas di level global. Dengan posisi strategis ini, Rizky Ridho berkesempatan memperjuangkan isu-isu penting terkait masa depan pesepak bola sekaligus memperkenalkan nama Indonesia di forum besar pengambilan keputusan sepak bola dunia. Demikian update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan ikuti terus informasi terkininya hanya di kanal YouTube TV One News.com.